sahabat yang memang mereka ini dari 12 sahabat diberikan kemuliaan berupa bisa mengeluarkan fatwa. Jadi yang ikut ngaji malam Selasa kemarin di kitab Ihya, Imam Ghazali jelaskan dari 12 sahabat yang bisa memberikan fatwa, di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis yang ke-40 dari hadis Arba'in Nawawiyah ini. Dan beliau ini ketika ditanya untuk berfatwa tidak langsung jawab fatwa gitu enggak. Beliau mengatakan di sini ada hakim, di sini ada Bobi. Sampaikan saja pertanyaanmu kepada hakim atau Bobi tadi itu, letakkan tanggung jawab di atas pundaknya. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan seperti itu? Karena pemberian fatwa, ya, jawaban atas satu pertanyaan fatwa dan lain sebagainya itu termasuk dari urusan-urusan kepemimpinan. Mereka orang-orang pilihannya Allah itu tidak menyenangi untuk urusan-urusan kepemimpinan. Lebih-lebih dia akan dijadikan sebagai seorang pemimpin anti. Makanya beliau mengatakan kalau ada fatwa, sampaikan aja kepada hakim yang ada di daerah sini, letakkan tanggung jawab di atas pundaknya. Tahu dari mana itu? Yang menurut anak yang sore tadi tidak tahu, jangan ikut ngaji sama apa-apa, tidur aja di rumah. Gitu. Faham ini dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhoi dari keduanya, yaitu Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Umar. Anhu dari beliau, wa an abihi dan dari anhuma kembali kepada beliau dan ayahnya. Tadi di Madros Syekh Murdan mengatakan orang itu sudah dibahas di sini. Kalau yang merawi itu adalah sahabat, ayahnya juga merupakan sahabat, sunnah untuk menyebutkan radhiyallahu anhuma. Aslinya kalau melihat dari sini ya radhiyallahu anhu, karena kembali kepada Sayyidina Abdullah. Tapi karena Sayyidina Abdullah ini anaknya Sayyidina Umar, sahabat juga, makanya disebut di sini radhiyallahu anhuma. Gitu. Qala berkata ai Ibnu Umar, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bimankibi, di pundakku, ai tanawalahu biyadihi wa qabata alaihi. Ketika itu Sayyidina Rasulullah memegang dengan tangan mulia, wa qabata digenggam. Jadi pegang. Jadi kan lagi diletak dipegangnya sama digenggam. Wa bi fathil mim maksudkah bi fathil mim man ki, maka sekarang galba man kibi, ya, wasukun itu minan mankib itu apa? Majmul adubi wal katifi, yaitu tempat perkumpulan. Adud apa adud? Lengan atas. Wal katif apa? Pundak. Di sini perkumpulan antara lengan atas dan pundak. Engselnya di mana? Engselnya di sini.
makanya dipegang kemudian digenggam. Ya. Paham ini? Wa yurwa fakir wahid. Wa inna fa'ala ma'ahu dalika. Hanya saja Nabi itu melaksanakan ma'ahu bersamanya Sayyidina Abdullah bin Umar hal tersebut kok megang kemudian digenggam pundak beliau, pundak Sayyidina Abdullah bin Umar. Lihat apa agar Sayyidina Abdullah bin Umar ini berpikir lima yurfa alaihi, untuk apa-apa yang akan disampaikan Nabi kepada beliau Sayyidina Abdullah bin Umar. Berarti urusan sangat penting. Ada juga pernah hadis yang pernah Anda sampaikan, Anda tulis di WhatsApp, itu Rasulullah megang jenggotnya Rasulullah. Rasulullah megang jenggotnya Sayyidina Umar. Kenapa kok dipegang jenggotnya Sayyidina Umar seperti itu? Karena urusan penting. Sekarang dipegang ini pundak. Karena apa? Karena ini urusan penting, bukan main-main. Wa fi dalilun ala mahabbatihi, dan di dalam perbuatan ini itu menunjukkan bukti atas mahabbatihi, cintanya Nabi lah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Kenapa? Inilah adatu al-ghalibatu, karena sesungguhnya kebiasaan yang biasa terjadi, anna syakhsa, sesungguhnya seseorang itu la yaf'alu dzalika, tidak akan melaksanakan hal tersebut illa kecuali ma'a, bersama may yamilu ilaihi, kepada seseorang yang condong kepada orang tersebut, wa yuhibbuhu, dan kepada orang yang mencintai orang tersebut. Itulah. Seperti tadi yang gambarkan itu, megang jenggotnya, dipegang jenggotnya, atau dipegang pundaknya seperti itu tidak akan dilaksanakan kecuali karena orang yang cinta sama dia. Ya, kalau nggak cinta, ya nggak mungkin lah. Maksud sampai pertama kenal sama orang kemudian dirangkul gitu, tidak mungkin. Tapi kalau sudah sampai dekat sama dia, sampai ini seneng, dalam mana seneng itu seneng sesama muslim. Artinya bukan cuma seneng, kok ada ikatan yang kuat antara sampean dan dia, ya sampai berbuat seperti itu. Nah ini bayang loh, yang seneng sama condong ini Nabi kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kalau kita condong sama Nabi, kita cinta sama Nabi, itu biasa dan harus. Tapi kalau Nabinya yang cinta dan condong sama kita, itu kelebihan namanya. Kita harus cinta sama Allah. Tapi kalau Allah yang cinta sama kita, ya lain. Iya. Ya apa cara cinta kalau Allah itu? Yang ikut di grup WA tadi itu, Ana ambilkan dari keterangan itu, Imam Ad-Darani ditanya, wahai Imam, bagaimana caranya supaya satu amalan aku cepat untuk mendapatkan kecintaan Allah? Ana kepingin satu amal, wahai Imam, yang mana amal tersebut langsung bisa menyampaikan cepat sama Allah, artinya dekat sama rahmatnya Allah. Nangis Sayyidina Ad-Darani. Setelah menangis beliau jawab, amalannya itu apa? Yaitu ketika Allah melihat kepada hatimu dan di hatimu tidak ada kecintaan, tidak ada keinginan dunia, tidak ada keinginan akhirat kecuali Allah saja. Itu toh. Jadi kalau hati itu kosong dari keinginan, baik keinginan dunia ataupun keinginan akhirat, yang dituju cuma apa? Allah, itu amalan yang paling cepat untuk nyampe ke hadirat Allah. Loh, berarti kalau gitu tidak perlu sholat, cukup cinta sama Allah? Tidak mungkin. Karena orang cinta itu maknanya taat kepada perintah dari orang yang dicintai.
Allah memerintahkan untuk supaya kita taat berupa ibadah. Kalau kita ngaku cinta, ya kita sholat. Faham? Itu. Faqala, maka bersabda ai an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun, jadilah, kun anta, jadilah engkau fid dunya, di dunia ini. Selama engkau hidup di dunia ini, kalau Allah masih memberikan umur kepada kamu di dunia ini, yaitu fi muddati iqamatika biha, selama waktu tinggalmu di dunia ini, ka'annaka gharib, seperti engkau orang asing. Orang asing. Nabi memberikan apa? Ai musyabbihan bihi. Nabi memberikan penyerupaan dengan orang asing. Yakni yaitu latar kanu ilaiha. Tidak ada ketergantungan kepada dunia. Sampean misalnya sekarang berangkat ke Jakarta. Untuk apa? Untuk urusan kerja misalnya. Sampean tidak mungkin akan selamanya tinggal di Jakarta. Tidak. Karena hatinya sampean ini ada di Lumajang, karena sampean orang Lumajang. Kamu di dunia juga seperti itu. Jangan bertaut menggandengkan hatimu kepada dunia ini. Itu mana orang gharib, itu orang asing. Iya. Ada yang berangkat ke Malaysia kerja, masa akan selamanya di Malaysia? Ya enggak. Kalau dapat uang, dapat apa yang dia inginkan, dia akan pulang. Tidak mungkin akan selamanya di sana. Karena apa? Asing. Nah, katanya Nabi itu, kalau kamu di dunia itu seperti orang asing tadi itu loh. Jangan selamanya, jangan gantungkan itu. Wala tatma'innu fiha. Dan tidak apa? Tumanina di sana. Artinya apa? Tenang, siap. Itu lihat orang yang kerja, ya hatta berhasil di daerah perantauan. Beli rumahnya di mana? Beli sawahnya, bangun rumahnya. Kalau perlu beli mobil, beli kekayaan, semuanya di mana? Ya daerah asalnya. Dia di sana, pokoknya bisa nyambung hidup. Mungkin dia ngontrak di sana. Kalau di negara Arab mungkin tinggal di apartemen. Cuman hasilnya diletakkan di sini. Iya. Bu bangun toko kek, bu beli sawah, bu tuku motor, bu tuku penduso gawe matine ya, bu tuku kafan, bu siap kapur baruse ya, nulis surat nih, Assalamualaikum, yuk aku lagi kirim duit iki ya, piro 10 juta, tolong yuk tukokno penduso. Tidak campur-campur yuk, misalnya gitu ya, tawak itu. Tidak tenang Pak, tidak tenang. Wala tata'allaq biha, tidak bergantung di sana. Ya sih, pokoknya anak sekarang di Malaysia, pokoknya aku saiki di negara Arab iki, pokoknya aku saiki di Hong Kong lho Pak. Nang Taipei. Ono apa? Ya golek duit. Mosok ae tinggal di Hong Kong terus. Golek duit. Kenapa saya katakan Hong Kong? Karena ada orang Hong Kong juga dengarkan sekarang Pak. Iya. Selamanya di kono Pak. Nggih. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau ala junahis safari, karena engkau ini gambarannya sayapnya bepergian. Oh, bepergian loh Pak. Mau sampai bepergian nang di Minang Solo, istirahat sebentar ada di mana, di Nganjuk kayak mau makan. Mosok kate di Nganjuk meneng di hotel turun di kono 10 dino. Ndak nyampe nang Solo sampean. Ya ndak, wong safan mampir diluk mau berangkat minha darinya. Ila waqtani, darinya dunia. Apa? Ila waqtani iqamatika, ke daerah tempat mukimmu selama-lamanya. Makanya biasanya kita dengar Pak, tempat peristirahatan apa? Hah? Apa? Hah? Terakhir. Ndak ono tempat istirahatan yang pertama. Ndak ono.
kita mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Iya istirahat itu memang. Di kuburan istirahat. Tapi lek tolibul ilm terus, Pak. Orang tolibul ilm terus di kuburan. Lho mosok di kuburan apalan ono. Ya apa apalane? Embo aku durung mati. Al-muhim kalau orang itu baik dilanjutkan, Pak. Dalilnya apa? Yaitu Nabi ketika Isra dan Mi'raj melewati kuburan Nabi Allah Musa, dilihat di situ Nabi Allah Musa ketika itu tengah sholat di atas permadani merah sholat. Ya apa itu? Berarti bedanya ini umum ya. Kalau nanti di akhirat masuk surga sholat itu bukan kewajiban, kebutuhan. Oh no bedanya Pak antara kebutuhan sama kewajiban. Kalau kebutuhan sampai tidak seperti itu sulit nanti. Tapi kalau kewajiban dipaksa diri. Nah, kalau sampean misalnya baca Quran, kenapa ini baca Quran? Ya apa beb, anak ini butuh baca Quran, tidak ngono iso ngeluh misalnya untuk hukumat, hebat itu, masya Allah, itu, ya. Kenapa ente sholat? Ya apa beb, anda sholat ini mah anak umat, hebat tak? Musuh lo iso, bisa. Kalau jadi kebutuhan, podo ae, apa kok sarapan isu-isu pecel? Apa? Ya apa beb, kalau ndak sarapan kok mah kukumat? Itu bayangno, ya apa? Kenapa ini baca Quran sekarang? Ya apa beb, ndak baca Quran anak mah anak umat? Hebat kan ini kan? Ini makna Al-Quran sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Ya mbo, lek sampean ndak weruh ya, aru, aku ndak oleh ngomong kok suudon. Lek aku sih kewajiban. Makanya dipaksano, kadang-kadang ya kesel. Lek sampean kan ndak Pak, mungkin Pak. Ndak maca Quran ngeluh ya. Mahnya kumat misalnya, macam-macam ya. Memang masya Allah gitu loh Pak. Iya. Paham ini? Ya apa Pak? Kalau gharib seperti orang yang asing Pak. Orang asing allati la yastaqiru fi daril ghurbati, yang dia tidak akan selamanya tinggal di daerah perantauan. Wala yaskunu ilaiha, dia tidak akan tinggal di daerah perantauan. Bal tetapi la yazalu mustaqon, masih terus dia rindu ila watonihi, ke daerahnya. Aziman, dia berniat ya, cuma niatnya ini bukan niat asli. Kalau niat asli ini niat itu berucap melaksanakan. Kalau azim enggak, azmun keinginan tapi belum dilaksanakan. Berkeinginan ala safari ilaihi, bepergian ke daerahnya. Sampai pernah ngerantau enggak? Anak dulu kan pernah Pak ngerantau di Hadramut. Padahal itu negara datukku nggih. Pirang tahun, petang tahun. Dulu itu Pak ada Pak gini. Kalau pas rindu sama Indonesia itu anak itu Pak, apa itu? Datang ke rumah paman anak itu yang ada di Inat. Terus apa? Dikei radio. Zaman itu Pak belum ada internet, sulit internet kan, ngulek radio. Akhirnya nyetel RRI. Ngulek berita Indonesia. Seneng ngono Pak. Kok seneng ngene? Oh langsung. Ini. Ono sing ngomong. Lho Pak, radio Indonesia. Karena apa? Rindu. Iku menungso Pak. Saiki kepengin merono maneng. Tapi ya duit. Ya kok menungso ngono Pak. Nanti kalau sampai ngerantai semoga yang taklim ini ya. Kena nggih. Dadi iso berangkat nang Hadramut nuntut itu agama nggih. Insyaallah gitu ya. Rindu jeneng iki ya, rindu. Sampai sekarang kan ada Pak di mana itu? Di daerah Belanda itu Suriname. Suriname itu kan orang-orang Jawa asli, lek ngomong kan Jawa halus Pak. Sampai ya ojo ditiru, cuma cerita tok iki kerinduan ya. Sampai kadang-kadang nekokno wong penyanyi-penyanyi keroncong ngono. Iya kan? Padahal di londo lho iki. Itu waton. Lah, orang pilihannya Allah ini Pak diajarkan sama Nabi. Hei, kamu ini jangan rindu di sini. Rindumu di akhirat. Nah, sekarang sampean kalau dari cerita anak ya, dari cerita anak tadi ya, anak di Hadramut dulu. Kalau rindu sama Indonesia dulu, dengarkan radio, apa RRI, Radio Republik Indonesia, kan gitu kan? Karena apa? Ada khobar daerahku, kan gitu kan? Lek saiki urut tekan ndi? Iki cerita nih. Jadi kalau orang itu sering baca Al-Quran, berarti dia rindu. Rindu sama apa? Rindu sama daerahnya. Loh, rindu daerah itu ndek ndi rek?
Musuh kepingin mati, Beb. Nah, bukan kepingin mati. Ojo salah paham ente. Kok mati jane. Bentar. Bukan kepingin mati, Pak. Bukan. Jadi rindu loh, Pak, rindu. Ya kan? Coba apa ini sampean tadi coba dengarkan madros ya, atau tadi yang lihat via streaming madros. Kata Ustaz Taufik itu ya apa? Kenapa yang jadi takutnya ente mati itu apa? Gitu loh, Pak. Cuma ini duduk aku, Pak, nggih, Habib Taufik duduk aku. Lek aku wedi, Pak. Ya, mbuh sampean ndak nekat paling. Ya, semoga panjang umur nggih. Ya. Jadi Habib Taufik ngomong ini, Pak. Ente ini yang kita harapin ini apa sih? Kenapa ente ikut kematian? Ente sekarang tidak mati, besok ya mati. Justru kalau ente meninggal dunia, ketemu Rasulullah, ketemu orang-orang pilihannya Allah. Iki jane Habib Taufik. Nek jane aku, sik aja. Paham enggak? Nah ini Pak, makna kerinduan diajarkan sudah sama Nabi. Ini salah satu acuannya Nabi gitu Pak. Makanya kita ini harus mikirkan Pak. Ya opo sih, anak ini sekarang bangun rumah ya dengan tingkat-tingkat model seperti itu. Mobil anak punya, sepeda motor anak punya, anak toko sudah punya, anak sawah sudah punya, anak punya ini, punya itu. Saya sebentar. Ente dek kuburan ya apa? Siap dak? Ketika itu diletakkan, hatta bantal tidak boleh dibawa loh. Hatta tikar, tidak boleh dibawa. Tidak boleh. Ente sendirian seperti itu, ente dikasih kapas, lobang-lobang ini, tempat-tempat sujud dikasih kapas, ya apa? Siap nak? Ketika ente dibawa sore, banyak orang yang nganterkan sudah, orang nangis karena kepergian ente. Terus, apa orang tunggu di sana? Ditunggu sampai jam 12 bengi. Tidak ada Pak. Anaknya sampean, anaknya kita, istri kita, itu semuanya ninggalkan. Nah, ketika kita sendirian, apa persiapan kita orang? Apakah sudah kita persiapkan seperti persiapan kita di dunia? Hei nak, kamu jangan kawin dulu ya, kecuali kamu punya pekerjaan yang tetap. Nak, kamu jangan punya anak dulu ya, kecuali kamu sudah rumah. Pernah enggak ini tanya, nak, kamu sudah siap enggak nak dengan Al-Qur'anmu? Siap enggak dengan sholat wajibmu dulu nak? Siap enggak untuk Ramadan? Siap enggak untuk ini? Ini yang diajarkan Nabi Pak. Jadi mereka itu, Nabi itu ngajarkan kepada mereka para sahabat untuk melihat jauh Pak. Bukan di sini, sana. Mana? Akhirat, barzah, Israel, Munkar Nakir. Itu yang diajarkan. Ini. Wa qauluhu au abiru sabil, atau seperti orang yang lewati saja. Melewati satu jalan, lewat serut. Dari Pasuruan ke Tanggul, nang Lumajang enggak mek serut. Kita di dunia kayak ngono. Dari mana? Dari alam rahim menuju alam kubur. Ya apa? Lewat serut. Iya. Ini diajarkan Nabi. Paham? Ai jaizu tariqin, melewati satu jalan. Arqa mimma qablahu. Dari apa lebih detail lagi dari apa-apa sebelumnya. Alam barzakh ini yang akan kita temui semuanya Pak. Ya semoga panjang umur sehat. Itu lebih detail daripada sekarang di dunia Pak. Maaf ya, maaf. Semoga dijaga oleh Allah. Yang hadir sekarang semuanya ini ya, termasuk anak juga. Sopo sing weru, mari sembahyang tepak apa ndak? Anak sudah sholat Beb. Ya khair. Baik, bagus. Anak mau tanya, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, ente kepikiran apa? Masuk takon. Tak, sini. Ente dari sholat maghrib ya? Iya. Ente rakaat pertama kepikiran apa? Ngamuk sampean. Kenapa? Ini dunia. Tapi kalau nanti di akhirat baru takoni kabeh. Tal. Jam berapa ini? Jam berapa ini? 18:43. Oh, bulan bulan Rajab tanggal 12 itu sholat maghrib. Apa yang dipikirkan? Enggak ya Allah, anak pas sholat itu ya Allah, kok remote motorku muni, ojo-ojo ono sing nyolong. Ndak khusyuk kamu ya. Makanya dikatakan apa? Kehidupan yang akan kita temui nanti di alam barzakh ini lebih detail pertanyaannya.
Kita kalau ditanya kan marah toh Pak. Kok sembahyang subuh jam piro, Mang? Ngamuk kan sampean. Mosok takon ngono, aku wis tuwek. Ngamuk kan, ngamuk ya, ngamuk. Engko lek di akhir aja ngamuk, ditakoni kon kok. Iya, betul. Sudah baca Quran? Mari. Pirang juz? Ngamuk Pak, ngamuk pasti kok. Pirang juz? Sak juz. Mulai tangi subuh jam piro kon? Oke, bener. Loh, kan gitu toh, Pak. Cuma di dunia ndak iso, Pak. Di akhirat tuh. Ya Allah, ini. Mimma qablahu. Fitabau di dunia, dari jauhnya kehidupan dunia habis, Pak. Entek kabeh wis. Sing duwe kantor, sing dadi manajer, sing dadi ustad entek. Kecuali kalau untuk lillah wa fillah. Lillah wa fillah, untuk Allah karena Allah, selesai urusan. Terus nyambung. Pahala nih nyambung. Yang bekerja di kantor untuk Allah karena Allah, jauh yang haram, terus manfaati. Dunia jauh, tabaut ngedo, jauh kamu. Habiskan semuanya. Mana? Ini surat-suratmu. Masuk kubur. Ono ini di BPKB, SNK. Motormu sing anyar di tahun 2017. Kene, ono. Jauh, Pak. Ini. Tabaut. Nah ini, li'annal ghariba qad yaskunu, karena sesungguhnya orang yang asing itu terkadang tinggal baladal hurbati, tinggal ya di daerah yang asing tadi itu, seperti Ana dulu ya. Ana tinggal di Hadramut untuk belajar dulu ya. Itu kan tinggal di sana, Pak. Wa yuqimu fiha, dan juga berada di sana. Bi khilafi abiri sabil. Berbeda kalau untuk abiri sabil. Kalau abiri sabil lebih nemen maneng, berbeda dengan orang yang bepergian melewati jalan. Makanya Nabi mengatakan di sini apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing di daerah perasingan. Karena orang asing di daerah perasingan itu terkadang tinggal di sana. Terkadang tinggal di mana? Di daerah asingan tadi itu. Tapi lebih demen lagi katanya Nabi, au abiru sabil, atau kalau memang kamu mau tinggal di daerah perasingan, tinggallah kamu ini seperti orang lewat tok. Surut. Teko Pasuruan, nang Tanggul, ngelewati Lumajang. Nggak tahu, mungkin zaman dulu ya kendaraan nggak ada, perlu nginep. Tinggal saat tok. Sehari misalnya, jangan bien. Zaman dulu. Ya kan, tinggal di Lumajang mungkin sehari. Cok masuk sampai setahun di Lumajang. 10 dino. Nah, malam tidak ada kendaraan, besok pagi ada. Ya sudah, nginep aja malam ini. Sesaat. Ya kok ini Pak di dunia Pak? Ya Allah. Anak habis gini umur 40 Pak, kurang 2 wulan engkas 40. Iya, mari 39, 40. Mbok jatahi piro mantar panjang umur ya? Iya, medeni ngomong umur iki medeni Pak nggih. Tapi lek ndelok hadis koyo si ado. Lek ndelok hadis lho ya. Aja keliru sampean. Ayyamul hasad ummati ma baina sitin au sab'in. Panene umatku sepurane antara 60 70. Sing umur 60 tak enak aku. Modele sing di pojokan iki modele lho ya modele. Lek ndelok hadise Pak, ndelok hadise iki ya. Lek ndelok umurku insyaallah ya si 20. Tapi ngomong ini kan medeni ya Pak. Sampean umur piro? Saya umur 59 Beb, setahun. Kurang saulan Beb, ya kurang saulan. Umur Pak, umur. Ya Allah ya. Itu Pak. Al-mar fit tariq, melewati satu jalan. Fa inna sya'nahu alla yuqima wa la yaskun. Karena keadaannya orang yang gharib, orang yang asing itu, Allah yuqima wala yaskuna, dia tidak akan tinggal mukim itu tinggal melebihi 4 hari mukim atau tinggal di sana ndak. Wa au bi makna bal allatil itrab. Jadi maknanya au di sini atau seperti orang yang asing atau seperti orang yang melewati satu jalan. Awil idrab ini permisalan. Mana hadis ini ya? Makanya satu orang soleh, Muhammad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan apa?
Orang itu hidup di dunia itu seperti hidup berada dalam kamar mandi. Kamar mandi jeding. Itu tahu orang-orang di kamar mandi. Ono kamar mandi, nggawa selimut, nggawa tempat tidur. Lebih-lebih nggawa panganane nang jero jeding. Enggak ada. Ke kamar mandi itu godoil hajah. Maaf ya, ke kamar mandi itu apa? Buang air kecil, buang air besar, wudu, mandi, itu toh. Bahkan berlama-lama di kamar mandi bisa penyakit was-was. Kena setannya namanya setan walhan. Sing kesuwen di jeding itu, makanya kok atus cepur, dak mari-mari misalnya ya. Sembayang Allahu Akbar, Allah. Wah, dak mari-mari. Gara-gara apa? Suwe-suwe di kamar mandi loh. Makanya katanya beliau, orang ini yang pikirannya di dunia ini akan tinggal, maaf, itu orang gila Pak. Loh kok bisa Beb? Loh, orang di dunia itu seperti orang di kamar mandi, godoil hajah, untuk kebutuhan tok. Untuk apa? Maaf, buang air kecil, buang air besar, selesai. Untuk mandi, setelah itu keluar. Kita di dunia sama seperti itu, untuk nyari bekal menuju akhirat. Maaf, kita diberikan hawa nafsu oleh Allah. Kemudian, maaf, kita ada syahwat, diarahkan kepada itu perempuan, kepada istri. Kita punya anak keturunan untuk menyambungkan dari keturunan kita. Setelah itu, yo mari kau tinggal no. Gambarannya apa? Mari di kamar mandi setelah kencing, ya sudah, masuk ke pendengar. Ono apa le? Saya mendengar tak delok kencingku dhisik ya apa iki. Koran-koran. Loh, banyak kan ya? Ente lihat, orang di kamar mandi, maaf, terkadang maaf ya, buang air besar pocok koran. Loh ya opo sampean iki? Loh banyak loh itu. Kadang-kadang terima telepon dalam kamar mandi. Kencing. Waduh bos gue. Ya bos. Di mana sekarang? Oh saya ini perjalanan bos. Padahal itu jeding. Suaranya kok gaung, misalnya cari bos. Kok gaung suaranya? Iya bos, ini masuk ruangan bos di mobil saya. Goroi kabeh. Dia jero jeding lah jadi mau iki. La haula wala quwata illa billah. Itu diingat Pak. Ayo kita pada ingat Pak. Kalau kita ini orientasinya dunia, semuanya dunia, itu gambarannya, itu pojokan itu. Sampean kepingin tidur di sana, masak di sana, makan di sana, itu gambarannya. Berarti orang tidak normal itu. Orang sakit. Semoga dijaga ya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.